Ini kalau kita bawa, pasti mereka akan atensi. Pemerintah Kabupaten Malaka melalui Badan Pengelola Perbatasan atau BPP menggelar rapat pembahasan dan penyusunan rencana aksi kawasan perbatasan di 5 kecamatan sebagai lokasi prioritas pembangunan di Kabupaten Malaka tahun anggaran 2023-2024. Rapat pembahasan dibuka oleh Bupati Malaka Dr. Simon Nahak SHMH. Rapat dilaksanakan di Aula Kantor Camat Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selasa 23 Agustus 2022. Bupati Malaka Dr. Simon Nahak kepada wartawan mengatakan perbatasan negara bukan hanya terbatas pada wilayah pinggiran secara ruang fisik, melainkan juga wilayah secara fungsional. Pintu keluar masuk menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia, apalagi Kabupaten Malaka berbatasan dengan 2 negara, darat dengan Timor Leste, sedangkan batas laut Australia. 5 lokasi prioritas kawasan perbatasan khususnya di Kabupaten Malaka sudah tertuang dalam Peraturan Presiden Perpres nomor 179 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara. Di Kabupaten Malaka sendiri ada 5 kecamatan yang bakal menjadi lokasi prioritas atau lokpri untuk pembangunan di segala aspek, diantaranya Kecamatan Kobalima Timur, Kobalima, Kecamatan Malaka Tengah, Kecamatan Malaka Barat, dan Kecamatan Wewiku. Lanjut Bupati Simon Nahak, Kabupaten Malaka sendiri termasuk lokpri yang harus dibangun di semua bidang. Oleh karena itu pihak kami harus punya planning, perencanaan yang matang. Karena kita membangunkan tidak hanya satu bidang, harus ada kolaborasi, contoh di bidang kesehatan, pendidikan, kemudian desa, katanya. Karena ya kita sudah ada instruksi, sudah ada peraturan. Nah, yang itu sudah sejak 2014, bukan baru hari ini gitu. Sudah lama ya, cuman karena kita alasan COVID, alasan bencana, alasan lain-lain, akhirnya kita tidak bergerak. Nah, mestinya ini kan kesempatan. Kalau saya melihat ini peluang. Ini peluang yang sangat baik untuk kita bisa mempromosikan Malaka, untuk bisa membangun Malaka, karena kita ada aturan. Dan selama ini pun saya selalu memperjuangkan dengan argumentasi itu. Di mana-mana ketika saya ada hambatan, saya bilang, ingat Pak Menteri, Pak Sesmen atau Pak siapa, ini Malaka ini termasuk penetapan peraturan di lokasi prioritas kabupatennya saja, dan di sana khusus 5 kecamatan juga ditetapkan sebagai lokasi prioritas. Jadi tidak salah kalau Pak Kaban Perbatasan hari ini melakukan kegiatan itu. Saya kira itu. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Malaka, Dr. Andes Emmanuel Makaraik MSI dalam laporannya menjelaskan pembahasan dan penyusunan rencana aksi kawasan perbatasan 5 kecamatan lokasi prioritas di Kabupaten Malaka tahun anggaran 2023-2024 ini, pesertanya yang hadir ada kepala desa, kepala sekolah SMP, SD, dan kepala puskesmas di Kecamatan Malaka Tengah. Rencana aksi ini terkait tugas pokok dan fungsi tupoksi. Hari ini kita bertemu untuk, karena tugas fungsi kita Badan Pengelola Perbatasan utama itu adalah fungsi perencanaan, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pembangunan kawasan perbatasan. Hari ini kita bertemu karena fungsi yang pertama itu adalah perencanaan sekaligus koordinasi untuk perencanaan. Hasil daripada ini saya pastikan bahwa akan sampai di Jakarta sesuai dengan anggota BNPB 27 kementerian dan lembaga. Saya kasih contoh saja, misalnya terkait pendidikan akan tembus sampai di Menteri Pendidikan. Kesehatan akan tembus sampai di sana. Saya biasanya lintas terbang. Saya singgah dapur di BNPB, ini terkait dengan ekokesra, Pak Asisten Deputi, Pak Deputi. Tapi izinkan saya mau ke Kementerian Kesehatan, saya mau ke Kementerian Pendidikan, karena ini langsung ke sana supaya kita langsung diskusi di sana. Mudah-mudahan hari ini dan kita selama 5 hari
di 5 kecamatan itu tidak bisa menghasilkan dokumen yang betul-betul kita butuhkan. Dari Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Edi S. melaporkan untuk FTV.